Banyak orang berpikir, menjadi kaya hanya tentang kerja keras, bekerja lebih lama, menghasilkan lebih banyak, dan berharap suatu hari kehidupan akan berubah. Namun kenyataannya, tidak semua orang yang bekerja keras menjadi kaya. Ada sesuatu yang sering tidak terlihat, sesuatu yang jauh lebih menentukan daripada sekadar usaha, yaitu cara berpikir. Pola pikir adalah fondasi dari setiap keputusan, dan keputusan adalah arah hidup seseorang. Dalam video ini, akan dibahas 7 pola pikir orang kaya yang jarang diketahui. Bukan sekadar tentang uang, tetapi tentang bagaimana seseorang memandang hidup, mengambil keputusan, dan membangun masa depannya. 1. Mereka fokus pada nilai, bukan sekadar uang. Banyak orang bekerja untuk mendapatkan uang. Namun orang kaya berpikir lebih dalam dari itu. Mereka tidak hanya bertanya, berapa yang bisa didapat, tetapi nilai apa yang bisa diberikan. Karena mereka memahami satu hal penting, uang adalah hasil, bukan tujuan utama. Semakin besar nilai yang diberikan kepada orang lain, semakin besar pula peluang untuk mendapatkan imbalan. Oleh karena itu, mereka fokus pada kualitas, solusi, dan kontribusi. Bukan hanya pada angka. 2. Mereka berpikir jangka panjang. Salah satu perbedaan terbesar antara kebanyakan orang dan orang kaya adalah cara melihat waktu. Banyak orang terjebak pada hasil instan, ingin cepat berhasil, ingin segera mendapatkan hasil. Namun orang kaya bersedia menunda kesenangan demi masa depan. Mereka membangun sesuatu yang bertahan lama. Mereka sabar dalam proses. Karena mereka tahu, kesuksesan besar tidak datang dalam semalam. 3. Mereka mengontrol pengeluaran, bukan sekedar menambah penghasilan. Banyak orang berpikir, solusi dari masalah keuangan adalah menambah penghasilan. Namun kenyataannya, banyak juga yang berpenghasilan besar, tetapi tetap merasa kekurangan. Mengapa? Karena pengeluaran tidak terkendali. Orang kaya memahami bahwa bukan hanya berapa banyak yang dihasilkan, tetapi berapa banyak yang bisa dipertahankan dan dikelola. Mereka disiplin dalam mengatur keuangan. Mereka tidak mudah tergoda oleh gaya hidup. 4. Mereka tidak takut mengambil risiko, tapi tetap terukur. Risiko seringkali dihindari. Banyak orang memilih zona aman karena takut gagal. Namun orang kaya memiliki pandangan yang berbeda. Mereka tidak menghindari risiko, mereka memahami dan mengelolanya. Mereka belajar sebelum bertindak. Mereka mempertimbangkan kemungkinan terburuk dan tetap melangkah dengan perhitungan. Karena mereka tahu, tidak ada pertumbuhan tanpa risiko. 5. Mereka terus belajar, bahkan setelah sukses. Sebagian orang berhenti belajar ketika merasa sudah cukup tahu. Namun orang kaya justru melakukan hal sebaliknya. Mereka terus membaca, terus belajar, terus berkembang. Karena mereka memahami bahwa dunia selalu berubah. Dan satu-satunya cara untuk tetap relevan adalah dengan terus meningkatkan diri. 6. Mereka mengelilingi diri dengan lingkungan yang tepat. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap cara berpikir seseorang. Jika seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang tidak memiliki tujuan, tidak disiplin, dan tidak berkembang, maka kemungkinan besar ia akan terbawa ke arah yang sama. Orang kaya sangat selektif dalam memilih lingkungan. Mereka mencari orang-orang yang memiliki visi, berpikir positif, dan terus berkembang. Karena mereka tahu, lingkungan yang tepat akan mempercepat pertumbuhan. 7. Mereka tidak bergantung pada satu sumber penghasilan. Banyak orang hanya memiliki satu sumber penghasilan. Dan ketika sumber tersebut terganggu, stabilitas finansial ikut terganggu. Orang kaya memahami pentingnya diversifikasi. Mereka membangun beberapa sumber penghasilan, baik dari bisnis, investasi, atau aset lainnya. Dengan cara ini, mereka tidak bergantung pada satu hal saja. Dan ini memberikan keamanan jangka panjang. Closing, penutup, kuat, dan reflektif. Menjadi kaya bukan hanya tentang angka di rekening, tetapi tentang bagaimana seseorang berpikir, mengambil keputusan, dan menjalani hidup.
Pola pikir adalah awal dari segalanya. Tanpa pola pikir yang tepat, usaha yang besar pun bisa sia-sia. Namun dengan pola pikir yang benar, langkah kecil pun bisa membawa perubahan besar. Perubahan tidak harus terjadi sekaligus. Cukup mulai dari satu pola pikir, lalu perlahan, bangun yang lainnya. Karena pada akhirnya, hidup seseorang akan mengikuti cara berpikir yang ia pilih setiap hari. Dalam video ini, akan dibahas 7 kesalahan mengatur finansial di zaman sekarang yang sering dianggap biasa, padahal dampaknya sangat besar. Jika dipahami dan diperbaiki, kehidupan finansial bisa berubah secara perlahan. 1. Mengikuti gaya hidup, bukan kebutuhan. Di era digital seperti sekarang, gaya hidup tidak lagi terbentuk dari lingkungan sekitar saja. Ia dibentuk oleh layar. Setiap hari, mata disuguhkan dengan kehidupan orang lain. Liburan mewah, barang baru, tempat makan mahal, gaya hidup yang terlihat menyenangkan. Tanpa disadari, hal-hal itu membentuk standar baru. Standar yang sebenarnya tidak selalu sesuai dengan kondisi pribadi. Masalahnya bukan pada melihat. Masalahnya adalah ketika seseorang mulai merasa harus memiliki hal yang sama. Disinilah kesalahan dimulai. Kebutuhan mulai bercampur dengan keinginan, dan keinginan terasa seperti kebutuhan. Padahal, banyak dari hal tersebut tidak benar-benar penting. Orang yang memiliki kontrol finansial yang baik tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Mereka hidup berdasarkan realitas mereka sendiri. Mereka tahu kapan harus mengatakan cukup, dan mereka tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Karena pada akhirnya, gaya hidup yang dipaksakan hanya akan menghasilkan tekanan, dan tekanan itu akan dibayar dengan ketenangan yang hilang. 2. Tidak punya perencanaan keuangan. Banyak orang menganggap perencanaan keuangan sebagai sesuatu yang rumit. Padahal, tanpa perencanaan, keuangan berjalan tanpa arah. Bayangkan seseorang yang bepergian tanpa tujuan. Ia mungkin akan terus berjalan, namun tidak pernah benar-benar sampai kemanapun. Begitu juga dengan uang. Tanpa rencana, uang hanya akan datang dan pergi. Masuk, lalu habis. Tanpa jejak, tanpa hasil. Perencanaan keuangan bukan hanya tentang mencatat, tetapi tentang menyadari kemana uang seharusnya pergi. Mana yang prioritas, mana yang bisa ditunda, mana yang seharusnya dihindari. Tanpa kesadaran ini, uang akan selalu terasa kurang. Bukan karena jumlahnya kecil, tetapi karena tidak pernah dikelola dengan jelas. Orang yang memiliki stabilitas finansial tidak selalu berpenghasilan besar. 3. Terjebak pay later dan kredit. Kemudahan teknologi telah mengubah banyak hal. Salah satunya adalah cara seseorang berbelanja. Sekarang, membeli sesuatu tidak lagi membutuhkan uang yang ada. Cukup satu klik, barang datang, pembayaran menyusul. Di permukaan, ini terlihat memudahkan. Namun di balik itu, ada jebakan yang halus. Karena ketika rasa memiliki muncul lebih dulu, kemampuan untuk menahan diri menjadi lebih lemah. Orang mulai terbiasa memiliki sesuatu tanpa benar-benar mampu membayarnya. Dan tanpa disadari, utang mulai menumpuk. Sedikit demi sedikit. Namun pasti, masalahnya bukan pada teknologi. Masalahnya adalah pada kebiasaan. Jika seseorang tidak memiliki kontrol, kemudahan akan berubah menjadi beban. 4. Tidak memiliki dana darurat. Kehidupan tidak pernah benar-benar pasti. Apa yang terlihat aman hari ini bisa berubah kapan saja. Namun banyak orang hidup seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa. Selama masih ada penghasilan, semuanya terasa baik-baik saja. Sampai suatu hari, sesuatu yang tidak direncanakan terjadi. Penghasilan berhenti, kebutuhan mendesak muncul, atau keadaan yang tidak diinginkan datang tanpa peringatan. Di titik itu, barulah terasa pentingnya persiapan. Dana darurat bukan tentang pesimisme, bukan tentang mengharapkan hal buruk, tetapi tentang kesiapan, tentang memahami bahwa hidup memiliki risiko. 5. Tidak mau belajar finansial. Salah satu kesalahan terbesar adalah menganggap bahwa uang bisa dikelola tanpa pengetahuan.
Banyak orang belajar bertahun-tahun tentang pekerjaan mereka, namun hampir tidak pernah belajar tentang uang. Padahal, uang adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Tanpa pemahaman, keputusan yang diambil seringkali didasarkan pada kebiasaan, bukan pada pengetahuan. Akibatnya, kesalahan yang sama terus berulang. Belajar finansial tidak harus rumit, tidak harus menjadi ahli, namun setidaknya memahami dasar-dasarnya. Bagaimana mengelola, bagaimana menyimpan, bagaimana mengembangkan. 6. Mengandalkan satu penghasilan. Di masa lalu, memiliki satu pekerjaan mungkin sudah cukup. Namun di zaman sekarang, ketidakpastian menjadi bagian dari kehidupan. Perubahan bisa terjadi kapan saja, dan mengandalkan satu sumber penghasilan adalah risiko yang sering diabaikan. Orang yang berpikir ke depan tidak hanya bergantung pada satu hal. Mereka mulai membangun peluang lain. Tidak harus besar, tidak harus langsung menghasilkan banyak, namun cukup untuk menjadi cadangan, sedikit demi sedikit. Karena mereka memahami satu hal sederhana. Keamanan finansial bukan tentang jumlah, tetapi tentang kestabilan. 7. Tidak mengontrol diri. Pada akhirnya, semua kembali pada satu hal, diri sendiri. Keinginan manusia tidak pernah benar-benar berhenti. Selalu ada yang ingin dimiliki. Selalu ada yang ingin dicapai. Tanpa kontrol, keinginan itu akan terus tumbuh. Dan jika tidak dikendalikan, akan selalu lebih besar daripada kemampuan. Inilah akar dari banyak masalah finansial. Bukan kurangnya uang, tetapi kurangnya pengendalian. Disiplin bukan sesuatu yang mudah. Namun tanpa disiplin, tidak ada sistem yang akan bertahan. Orang yang memiliki kontrol diri tidak selalu hidup mewah. Namun mereka hidup dengan tenang. Karena mereka tahu kapan harus berhenti. 7 cara mengendalikan pikiran negatif dan overthinking. Pernahkah Anda merasa pikiran tidak pernah benar-benar tenang? Tubuh mungkin diam, tetapi di dalam kepala, semuanya terasa begitu ramai. Memikirkan masa lalu yang sudah terjadi, mengkhawatirkan masa depan yang belum tentu datang, dan menciptakan kemungkinan buruk yang bahkan belum nyata. Inilah yang disebut sebagai overthinking. Dan tanpa disadari, pikiran yang seharusnya menjadi alat justru berubah menjadi penjara. Namun kabar baiknya adalah, pikiran dapat dilatih. Dan dalam video ini, Anda akan mempelajari 7 cara mengendalikan pikiran negatif dan overthinking, agar hidup menjadi lebih tenang dan lebih jernih. 1. Sadari bahwa tidak semua pikiran itu benar. Pikiran seringkali terasa seperti fakta. Padahal, sebagian besar hanyalah asumsi. Ketika seseorang tidak membalas pesan, pikiran mulai berkata, mungkin dia marah, mungkin ada yang salah. Padahal, kenyataannya belum tentu demikian. Inilah jebakan pertama, mempercayai setiap pikiran tanpa mempertanyakannya. Orang yang bijak memahami satu hal, pikiran hanyalah kemungkinan, bukan kebenaran mutlak. Mulai sekarang, setiap kali pikiran negatif muncul, jangan langsung percaya. Tanyakan, apakah ini benar atau hanya dugaan? 2. Jangan melawan pikiran, tapi amati. Semakin dilawan, pikiran justru semakin kuat. Seperti ombak, semakin ditahan, semakin besar tekanan yang dirasakan. Banyak orang mencoba menghentikan pikiran negatif. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pikiran itu kembali lebih kuat. Solusinya bukan melawan, tetapi mengamati. Biarkan pikiran datang. Perhatikan tanpa ikut terbawa. Seperti menonton awan yang lewat di langit. Karena pada akhirnya, pikiran akan datang dan pergi dengan sendirinya. 3. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Overthinking sering muncul karena mencoba mengendalikan hal yang tidak bisa dikendalikan. Pendapat orang lain, masa depan, hasil dari usaha, semua itu berada di luar kendali. Stoik mengajarkan satu prinsip sederhana. Pisahkan mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak. Energi yang diberikan pada hal yang tidak bisa dikendalikan
hanya akan menghasilkan kecemasan. Namun ketika fokus dialihkan pada tindakan yang bisa dilakukan hari ini, pikiran menjadi lebih tenang. 4. Latih diri untuk hadir di saat ini. Overthinking hidup di dua tempat, masa lalu dan masa depan. Hampir tidak pernah di masa sekarang. Padahal, ketenangan hanya bisa ditemukan di saat ini. Coba perhatikan napas. Rasakan udara yang masuk dan keluar. Perhatikan suara di sekitar. Langkah kaki, angin, atau bahkan keheningan. Dengan kembali ke saat ini, pikiran perlahan kehilangan kekuatannya. 5. Tuangkan pikiran ke dalam tulisan. Terkadang pikiran terasa kacau, karena semuanya hanya berputar di dalam kepala. Tidak jelas, tidak terstruktur, dan berulang. Salah satu cara paling efektif adalah menuliskannya. Tuliskan semua yang dipikirkan, tanpa disaring, tanpa dihakimi. Saat pikiran dipindahkan ke kertas, sesuatu yang tadinya terasa besar akan terlihat lebih kecil dan lebih jelas. 6. Batasi informasi yang masuk. Pikiran negatif tidak selalu datang dari dalam, tetapi juga dari apa yang dikonsumsi setiap hari. Berita negatif, media sosial, perbandingan dengan kehidupan orang lain. Semua itu tanpa disadari, memicu overthinking. Jika ingin pikiran lebih tenang, mulailah selektif terhadap apa yang dilihat dan didengar. Karena apa yang masuk ke dalam pikiran akan membentuk cara berpikir. 7. Bangun disiplin mental setiap hari. Mengendalikan pikiran bukanlah sesuatu yang terjadi dalam satu hari. Ini adalah latihan yang dilakukan berulang-ulang. Seperti melatih otot, pikiran juga membutuhkan latihan. Setiap kali pikiran negatif muncul, dan Anda berhasil tidak tenggelam di dalamnya, disitulah kekuatan mental sedang dibangun. Sedikit demi sedikit, pikiran akan menjadi lebih tenang. Penutup. Pikiran negatif dan overthinking tidak akan pernah benar-benar hilang. Namun, keduanya bisa dikendalikan. Bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kesadaran. Bukan dengan melawan, tetapi dengan memahami. Karena pada akhirnya, bukan apa yang terjadi di luar yang menentukan ketenangan hidup, melainkan bagaimana Anda meresponsnya di dalam. 7 sikap tangguh agar kau disegani orang lain. Tidak semua orang dihormati dan tidak semua orang disegani. Sebagian orang berusaha keras untuk terlihat kuat, namun justru kehilangan wibawa. Sebagian lagi tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya saja sudah cukup membuat orang lain menghargainya. Perbedaannya bukan pada penampilan, bukan pada jabatan, dan bukan pula pada kekayaan, melainkan pada sikap. Sikap yang tenang, tegas, dan tidak mudah goyah oleh keadaan. Dalam video ini, Anda akan mempelajari 7 sikap tangguh agar Anda disegani oleh orang lain, tanpa perlu memaksa, tanpa perlu terlihat menakutkan. 1. Tidak mudah bereaksi terhadap segala hal. Orang yang lemah, mudah terpancing. Sedikit komentar, langsung emosi. Sedikit masalah, langsung panik. Namun orang yang tangguh berbeda. Mereka tidak bereaksi secara impulsif. Mereka memilih diam, mengamati, lalu merespons dengan tenang. Karena mereka memahami satu hal. Tidak semua hal layak untuk ditanggapi. Ketika seseorang tidak mudah terpancing, disitulah wibawa mulai terbentuk. 2. Mengendalikan emosi, bukan dikuasai. Emosi adalah hal yang wajar. Namun membiarkan emosi mengendalikan diri adalah kelemahan. Orang yang disegani bukanlah yang tidak pernah marah, tetapi yang tahu kapan harus diam dan kapan harus bertindak. Mereka tidak meledak-ledak, tidak berlebihan, dan tidak menunjukkan kelemahan secara sembarangan. Karena mereka tahu, kendali diri adalah kekuatan terbesar. 3. Memiliki prinsip yang tegas. Orang yang mudah berubah-ubah, sulit dihormati. Hari ini berkata iya, besok berkata tidak. Tergantung keadaan, tergantung orang. Namun orang yang tangguh memiliki prinsip. Mereka tahu apa yang benar dan tidak mudah tergoyahkan oleh tekanan. Mereka tidak mengikuti arus, tetapi berjalan sesuai nilai yang diyakini. Dan justru karena itulah,
orang lain akan lebih menghargai mereka. 4. Tidak banyak bicara, tapi tepat sasaran. Banyak orang berbicara untuk terlihat pintar, namun justru kehilangan wibawa. Sebaliknya, orang yang disegani tidak banyak bicara. Namun setiap kata yang keluar memiliki makna. Mereka tidak membuang energi untuk hal yang tidak penting. Mereka tidak mencari perhatian melalui kata-kata. Karena mereka memahami, diam yang tepat lebih kuat daripada banyak bicara tanpa arah. 5. Tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Orang yang haus validasi akan selalu terlihat lemah, selalu ingin dipuji, selalu ingin diperhatikan, selalu ingin diakui. Namun orang yang tangguh berbeda. Mereka tidak membutuhkan persetujuan orang lain untuk merasa cukup. Mereka tahu nilai dirinya. Dan itu tidak ditentukan oleh orang lain. Ketika seseorang tidak bergantung pada pengakuan, disitulah muncul rasa hormat dari orang lain. 6. Tetap tenang dalam tekanan situasi, sulit adalah ujian sebenarnya. Banyak orang terlihat kuat saat keadaan baik, namun runtuh saat tekanan datang. Namun orang yang tangguh tetap tenang, bukan karena tidak merasakan tekanan, tetapi karena mereka tidak membiarkan tekanan mengendalikan diri. Mereka berpikir jernih, bertindak dengan hati-hati, dan tidak panik. Dan disitulah, orang lain mulai melihat kekuatan yang sebenarnya. 7. Konsisten dalam tindakan kata-kata bisa dibuat, janji bisa diucapkan. Namun yang paling dihargai adalah tindakan. Orang yang disegani adalah mereka yang konsisten. Apa yang dikatakan sesuai dengan yang dilakukan. Apa yang dimulai, diselesaikan. Tidak hanya sekali, tetapi berulang-ulang. Karena pada akhirnya, kepercayaan dibangun dari konsistensi. Menjadi seseorang yang disegani bukan tentang membuat orang lain takut, melainkan tentang membangun karakter yang kuat, tenang, dan tidak mudah goyah. Tidak perlu keras, tidak perlu berisik, tidak perlu membuktikan kepada semua orang. Cukup perbaiki sikap dan biarkan waktu yang menunjukkan nilainya. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar tangguh tidak perlu mencari hormat. Hormat itu akan datang dengan sendirinya. Jangan pernah menyerah dalam kondisi apapun. Kadang hidup seperti badai yang tak berhenti. Rencana hancur, harapan runtuh, dan kita merasa semua usaha sia-sia. Tapi di titik itu, justru kebijaksanaan sejati diuji. Apapun yang terjadi adalah sesuatu yang telah ditentukan untuk kebaikanmu. Artinya, bukan keadaan yang menentukan siapa kita, tapi bagaimana kita berdiri di tengah keadaan itu. Jangan menyerah saat dunia terasa berat, karena setiap luka adalah bagian dari pembentukan dirimu. Setiap kegagalan adalah batu loncatan menuju kekuatan batin. Seorang stoik tidak mengeluh pada nasib, dia belajar menari di tengah badai. Dia tahu tidak semua hal bisa ia kendalikan, tapi ia selalu bisa mengendalikan dirinya. Jadi saat kamu ingin menyerah, ingat, bukan kemenangan yang membuatmu kuat, tapi keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika semuanya terasa gelap. Tetap berdiri, tetap tenang, karena jiwa yang tak menyerah adalah jiwa yang telah menemukan maknanya. Pernahkah Anda merasa tersinggung hanya karena perkataan kecil? Sebuah komentar, candaan, atau bahkan ekspresi orang lain tiba-tiba mengganggu pikiran Anda sepanjang hari. Jika iya, Anda tidak sendirian. Namun ada satu hal yang perlu dipahami. Semakin mudah Anda tersinggung, semakin mudah pula orang lain mengendalikan emosi Anda. Dalam filosofi Stoik, ada satu prinsip penting. Bukan apa yang terjadi pada kita yang menyakiti, tetapi bagaimana kita menafsirkannya. Dan kabar baiknya, kemampuan untuk tidak mudah tersinggung adalah sesuatu yang bisa dilatih. Berikut adalah 7 cara melatih diri agar tidak mudah tersinggung. 1. Sadari bahwa tidak semua hal tentang Anda. Banyak orang merasa tersinggung karena mereka menganggap semua hal berhubungan dengan diri mereka. Padahal kenyataannya, tidak. Perkataan orang lain seringkali lebih mencerminkan kondisi mereka sendiri, bukan tentang Anda. Orang yang sedang stres akan mudah berbicara kasar. Orang yang tidak bahagia cenderung merendahkan orang lain. Jadi sebelum tersinggung, tanyakan, apakah ini benar tentang saya atau hanya cerminan dari mereka?
2. Berhenti ingin disukai semua orang. Salah satu alasan terbesar seseorang mudah tersinggung adalah karena ia ingin diterima oleh semua orang. Padahal itu mustahil. Tidak peduli seberapa baik Anda, akan selalu ada orang yang tidak menyukai Anda. Dan itu bukan masalah. Semakin Anda menggantungkan harga diri pada pendapat orang lain, semakin rapuh Anda. Latih diri Anda untuk menerima satu fakta. Tidak semua orang harus menyukai Anda. Dan itu tidak mengurangi nilai Anda sedikit pun. 3. Latih jeda sebelum bereaksi. Saat tersinggung, reaksi pertama biasanya adalah emosi. Namun orang yang kuat tidak bereaksi secara impulsif. Mereka memberi jeda, satu tarikan napas, 1 detik untuk berpikir. Karena dalam jeda itulah Anda mendapatkan kendali. Ingat, Anda tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan. Tapi Anda selalu bisa mengontrol bagaimana Anda merespons. 4. Jangan langsung percaya pikiran Anda. Ketika tersinggung, pikiran Anda akan mulai berlebihan. Dia meremehkan saya. Dia tidak menghargai saya. Semua orang melihat saya buruk. Padahal itu belum tentu benar. Pikiran manusia seringkali memperbesar sesuatu yang sebenarnya kecil. Latih diri Anda untuk mempertanyakan pikiran sendiri. Apakah ini fakta atau hanya asumsi saya? 5. Perkuat harga diri dari dalam. Orang yang mudah tersinggung biasanya memiliki harga diri yang rapuh. Mereka sangat bergantung pada validasi dari luar. Sebaliknya, orang yang kuat tidak mudah terguncang oleh opini orang lain, karena mereka tahu nilai dirinya. Bangun harga diri Anda dari dalam, dengan disiplin, dengan konsistensi, dengan melakukan hal yang benar, meskipun tidak ada yang melihat. Semakin kuat Anda dari dalam, semakin sedikit hal yang bisa melukai Anda. 6. Belajar melihat dari sudut pandang lain. Kadang kita tersinggung karena kita hanya melihat dari sudut pandang sendiri. Padahal jika dilihat dari sisi lain, mungkin maksudnya berbeda. Mungkin dia hanya bercanda. Mungkin dia tidak sadar ucapannya menyakitkan. Mungkin dia sedang menghadapi masalah sendiri. Dengan mencoba memahami orang lain, Anda mengurangi beban emosi Anda sendiri. 7. Pilih apa yang layak dipedulikan. Tidak semua hal pantas mendapatkan energi Anda. Namun orang yang mudah tersinggung memberi perhatian pada hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Latih diri Anda untuk bertanya, apakah ini benar-benar penting dalam hidup saya? Jika tidak, lepaskan. Karena kedamaian hidup Anda terlalu berharga untuk dirusak oleh hal-hal sepele. Pada akhirnya, tidak mudah tersinggung bukan berarti Anda lemah atau tidak peduli. Justru sebaliknya. Itu adalah tanda bahwa Anda memiliki kendali atas diri sendiri. Ingat, dunia ini tidak akan pernah berhenti berbicara. Orang lain tidak akan pernah berhenti berkomentar. Namun Anda selalu punya pilihan. Apakah Anda akan dikendalikan oleh itu semua, atau tetap tenang dan mengendalikan diri Anda sendiri? Realita yang gak semua orang siap dengar. Gak semua orang akan tetap ada di hidupmu. Seberapa baik pun kamu, seberapa tulus pun kamu berusaha. Karena realitanya, orang datang bukan selalu untuk tinggal. Kadang cuma untuk lewat dan mengajarkan sesuatu. Kamu juga gak akan selalu dihargai. Akan ada momen di mana usahamu dianggap biasa saja, bahkan dilupakan. Dan itu bukan karena kamu kurang, tapi karena dunia memang gak berjalan sesuai harapan kita. Realita lain yang jarang diterima. Hidup gak selalu adil. Orang baik bisa terluka. Orang yang berusaha keras bisa tetap gagal. Tapi justru disitulah kekuatan dibentuk. Filosofi Stoik gak mengajarkan hidup tanpa rasa sakit, tapi mengajarkan kita tetap berdiri meski kenyataan pahit. Karena pada akhirnya, kedewasaan datang saat kita berhenti menuntut hidup sesuai keinginan kita. Dan mulai belajar menerimanya dengan tenang. Pernahkah Anda merasa sebenarnya Anda memiliki sesuatu yang besar dalam diri Anda, tetapi entah kenapa hidup terasa berjalan di tempat? Anda melihat orang lain berkembang. Mereka menjadi lebih percaya diri, lebih sukses, lebih berani mengambil langkah besar. Sementara Anda masih merasa bingung dengan diri sendiri. Padahal kenyataannya, setiap manusia memiliki potensi luar biasa.
Masalahnya bukan tidak punya potensi. Masalahnya adalah banyak orang tidak pernah benar-benar mengenal dirinya sendiri. Mereka hidup hanya mengikuti kebiasaan, mengikuti lingkungan, mengikuti rasa takut, dan akhirnya potensi terbaik dalam diri mereka perlahan terkubur. Di video ini kita akan membahas 7 cara melihat potensi terbaik dalam dirimu. Bukan sekadar motivasi kosong, tetapi cara untuk memahami diri, membangun mental, dan menemukan kekuatan yang selama ini mungkin tidak Anda sadari. Karena terkadang, versi terbaik diri Anda sedang menunggu untuk ditemukan. 1. Berhenti meremehkan diri sendiri. Langkah pertama untuk melihat potensi terbaik dalam diri adalah berhenti meremehkan diri sendiri. Banyak orang gagal berkembang bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka sudah kalah bahkan sebelum mencoba. Mereka berkata, saya tidak cukup pintar, saya tidak berbakat, saya tidak sehebat orang lain. Padahal seringkali itu hanyalah suara ketakutan di dalam kepala mereka sendiri. Coba pikirkan, berapa banyak kemampuan yang tidak pernah berkembang hanya karena Anda terlalu cepat menyerah? Berapa banyak mimpi yang tidak pernah dimulai karena Anda sudah lebih dulu merasa tidak pantas? Potensi tidak selalu terlihat sejak awal. Banyak kemampuan besar lahir dari proses panjang, latihan, dan keberanian untuk mencoba. Orang yang sekarang terlihat hebat, dulu juga pernah merasa biasa saja. Perbedaannya hanya satu. Mereka tidak berhenti pada keraguan. Mulai hari ini, berhenti mengatakan bahwa Anda tidak mampu sebelum benar-benar mencoba. Karena seringkali, batas terbesar dalam hidup bukan dunia luar, tetapi cara Anda memandang diri sendiri. Ni 2. Kenali hal yang membuat Anda hidup. Ada satu tanda sederhana untuk melihat potensi Anda. Perhatikan hal yang membuat Anda merasa hidup. Apa yang membuat Anda bersemangat tanpa dipaksa? Apa yang membuat Anda lupa waktu saat melakukannya? Apa yang membuat hati Anda terasa penuh? Karena biasanya disitulah tersimpan potensi terbesar Anda. Masalahnya, banyak orang terlalu sibuk mengikuti standar orang lain. Mereka memilih jalan hidup hanya karena dianggap aman. Mereka mengejar sesuatu hanya karena terlihat keren di mata sosial media. Akibatnya, mereka kehilangan koneksi dengan dirinya sendiri. Padahal setiap orang memiliki panggilan yang berbeda. Ada yang berbakat berbicara, ada yang berbakat memimpin, ada yang kuat dalam berpikir, ada yang hebat dalam menciptakan sesuatu. Tidak semua potensi harus terlihat besar di mata dunia. Kadang kemampuan terbesar seseorang justru terlihat sederhana, tetapi berdampak luar biasa. Jangan takut berbeda, karena potensi terbaik tidak muncul saat Anda meniru orang lain. Potensi terbaik muncul saat Anda menjadi diri sendiri. 3. Keluar dari zona nyaman potensi tidak akan muncul di tempat yang nyaman. Ia muncul saat Anda dipaksa bertumbuh. Masalahnya, banyak orang ingin berkembang, tetapi tetap ingin nyaman. Mereka ingin hidup berubah tanpa mau menghadapi tantangan. Padahal tekanan seringkali membentuk versi terbaik manusia. Besi ditempa dengan panas, otot tumbuh karena tekanan, mental menjadi kuat karena ujian. Begitu juga manusia. Saat Anda mencoba hal baru, Anda menemukan kemampuan baru. Saat Anda menghadapi ketakutan, Anda menemukan keberanian yang sebelumnya tersembunyi. Jangan terlalu lama hidup di tempat yang sama, karena kenyamanan yang berlebihan bisa membuat potensi Anda tertidur. Cobalah sesuatu yang membuat Anda gugup. Belajar hal baru, berbicara lebih berani, mengambil kesempatan yang selama ini Anda hindari. Mungkin disitulah versi terbaik diri Anda sedang menunggu. 4. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Salah satu hal yang paling merusak potensi adalah kebiasaan membandingkan diri. Saat melihat orang lain lebih sukses, lebih menarik, atau lebih cepat berkembang, banyak orang mulai merasa kecil. Padahal hidup bukan perlombaan yang harus berjalan dengan waktu yang sama. Setiap orang memiliki jalan yang berbeda. Masalahnya sosial media membuat kita hanya melihat hasil akhir orang lain tanpa melihat perjuangan mereka. Anda melihat pencapaian mereka, tetapi Anda tidak melihat kegagalan mereka. Tidak melihat rasa takut mereka. Tidak melihat malam-malam sulit yang mereka lewati. Akhirnya Anda mulai merasa tertinggal. Padahal mungkin Anda hanya sedang bertumbuh dengan cara yang berbeda.
Fokuslah pada perkembangan diri sendiri. Jangan ukur hidup Anda dengan pencapaian orang lain. Karena potensi terbaik tidak berkembang melalui iri hati, tetapi melalui fokus dan konsistensi. 5. Belajar mengenali kelemahan diri. Melihat potensi terbaik bukan hanya tentang mengetahui kelebihan, tetapi juga berani mengenali kelemahan. Orang yang dewasa tidak lari dari kekurangannya. Mereka menghadapinya. Karena kelemahan yang dipahami bisa diperbaiki, tetapi kelemahan yang disangkal akan terus menghancurkan diri diam-diam. Mungkin Anda mudah menyerah, mungkin Anda terlalu malas, mungkin Anda terlalu takut gagal. Tidak apa-apa. Mengakui kelemahan bukan berarti lemah. Justru itu tanda kekuatan. Karena banyak orang hidup bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar jujur kepada dirinya sendiri. Mulailah mengenal pola buruk Anda. Apa yang sering menghentikan Anda? Apa yang membuat Anda terus mengulang kesalahan yang sama? Kesadaran adalah awal perubahan, dan orang yang mengenal dirinya sendiri memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. 6. Bangun disiplin, bukan sekadar motivasi. Banyak orang menunggu motivasi untuk berkembang, padahal motivasi itu naik turun. Kadang semangat, kadang malas, kadang ingin berubah, kadang ingin menyerah. Jika hidup hanya bergantung pada motivasi, Anda akan mudah berhenti. Itulah mengapa disiplin jauh lebih penting. Disiplin adalah kemampuan untuk tetap berjalan bahkan saat Anda tidak ingin melakukannya. Dan potensi besar hanya bisa tumbuh melalui konsistensi. Bakat tanpa disiplin akan kalah oleh orang biasa yang terus berlatih. Jangan fokus menjadi sempurna. Fokuslah menjadi konsisten, sedikit demi sedikit, tetapi terus berjalan. Karena perubahan besar jarang terjadi dalam satu malam. Ia dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. 7. Percaya bahwa Anda bisa menjadi lebih baik. Cara terakhir untuk melihat potensi terbaik dalam diri adalah percaya bahwa Anda masih bisa berkembang. Jangan menganggap diri Anda sudah terlambat. Banyak orang berhenti bertumbuh karena mereka merasa hidupnya sudah gagal. Padahal selama Anda masih hidup, selalu ada kesempatan untuk berubah. Masa lalu tidak menentukan masa depan Anda. Kesalahan bukan akhir. Kegagalan bukan identitas. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk membentuk diri yang lebih baik. Dan seringkali, perubahan besar dimulai dari satu keputusan kecil. Keputusan untuk tidak menyerah pada diri sendiri. Mungkin hari ini hidup Anda belum sesuai harapan, tetapi bukan berarti potensi Anda tidak ada. Bisa jadi Anda hanya belum menemukannya. Jangan berhenti mencari, karena versi terbaik diri Anda mungkin masih sedang dibangun perlahan melalui semua proses yang sedang Anda jalani hari ini. Penutup, pada akhirnya potensi terbaik dalam diri bukan sesuatu yang langsung terlihat. Ia ditemukan melalui proses, melalui keberanian, melalui kegagalan, melalui latihan untuk terus mengenal diri sendiri. Jangan terlalu cepat menyerah hanya karena perjalanan Anda belum sesuai harapan, karena mungkin hidup belum selesai membentuk Anda. Dan ingatlah satu hal, pohon besar tidak tumbuh dalam satu hari. Begitu juga manusia, tetap berjalan, tetap belajar, tetap berkembang, karena siapa diri Anda hari ini bukan batas dari siapa Anda bisa menjadi di masa depan. 7 tanda orang tidak respect terhadapmu. Pernahkah merasa bahwa orang lain tidak benar-benar menghargai keberadaanmu? Mereka mungkin terlihat sopan di depan, tetapi sikap dan tindakan mereka menunjukkan sesuatu yang berbeda. Rasa hormat bukan hanya tentang kata-kata. Rasa hormat terlihat dari bagaimana seseorang memperlakukanmu ketika mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun darimu. Banyak orang menghabiskan waktu mencoba membuat semua orang menyukai mereka. Padahal yang lebih penting adalah mendapatkan rasa hormat. Orang yang disukai belum tentu dihormati. Tetapi orang yang dihormati biasanya akan lebih didengarkan, lebih dihargai, dan lebih diperhitungkan. Dalam filsafat Stoik, rasa hormat tidak diperoleh dengan memaksa orang lain. Rasa hormat dibangun melalui karakter, ketegasan, dan cara seseorang membawa dirinya dalam kehidupan. Berikut adalah 7 tanda bahwa seseorang mungkin tidak benar-benar menghormatimu. 1. Mereka sering memotong pembicaraanmu. Ketika seseorang terus-menerus memotong pembicaraanmu, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak menganggap apa yang kamu katakan penting.
Setiap orang memang pernah tidak sengaja menyela pembicaraan. Namun jika hal itu terjadi berulang kali, terutama saat kamu sedang menjelaskan sesuatu yang penting, maka ada kemungkinan mereka tidak memberikan penghargaan yang layak terhadap pendapatmu. Orang yang menghormati orang lain akan mendengarkan hingga selesai. Mereka memahami bahwa setiap orang berhak menyampaikan pikirannya. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa manusia memiliki dua telinga dan satu mulut agar lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jika seseorang lebih sibuk menunggu giliran berbicara daripada benar-benar mendengarkanmu, itu bukan pertanda baik. 2. Mereka hanya mencarimu saat membutuhkan sesuatu. Apakah ada orang yang tiba-tiba menghubungimu ketika membutuhkan bantuan, tetapi menghilang saat kamu membutuhkan mereka? Hubungan yang sehat berjalan dua arah. Ada keseimbangan antara memberi dan menerima. Jika seseorang hanya datang ketika membutuhkan uang, bantuan, koneksi, atau tenaga, tetapi tidak pernah hadir saat kamu membutuhkan dukungan, maka mereka mungkin melihatmu sebagai alat, bukan sebagai pribadi yang layak dihormati. Orang yang menghormatimu tidak akan menghubungimu hanya karena ada kepentingan. Mereka tetap menjaga hubungan, bahkan ketika tidak membutuhkan apapun. 3. Mereka tidak menghargai waktumu. Waktu adalah aset paling berharga yang dimiliki manusia. Ketika seseorang sering datang terlambat tanpa alasan yang jelas, membatalkan janji secara sepihak, atau membuatmu menunggu tanpa rasa bersalah, itu bisa menjadi tanda kurangnya rasa hormat. Orang yang menghargaimu akan menghargai waktumu. Mereka memahami bahwa setiap menit yang terbuang adalah sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Dalam pandangan Stoik, waktu adalah satu-satunya kekayaan yang benar-benar tidak dapat dibeli kembali. Karena itu, siapapun yang terus-menerus meremehkan, waktumu sedang menunjukkan bagaimana mereka memandang nilai dirimu. 4. Mereka meremehkan pendapat dan perasaanmu. Tanda berikutnya adalah ketika seseorang selalu menganggap pendapatmu tidak penting. Setiap kali kamu berbicara, mereka langsung menolak. Setiap kali kamu memiliki ide, mereka mengecilkannya. Setiap kali kamu menyampaikan perasaanmu, mereka mengatakan bahwa kamu terlalu sensitif. Ini bukan sekadar perbedaan pendapat. Ini adalah pola yang menunjukkan bahwa mereka tidak menghargai perspektifmu. Orang yang menghormati orang lain tidak harus selalu setuju. Tetapi mereka akan tetap mendengarkan dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Rasa hormat tidak lahir dari kesamaan pendapat. Rasa hormat lahir dari kesediaan untuk mengakui bahwa pendapat orang lain juga memiliki nilai. 5. Mereka sering melanggar batasanmu. Setiap orang memiliki batasan. Ada hal-hal yang membuat seseorang nyaman, dan ada hal-hal yang tidak bisa diterima. Orang yang menghormatimu akan menghargai batasan tersebut. Sebaliknya, orang yang tidak menghormatimu akan terus mendorong batasan itu demi kepentingan mereka sendiri. Mereka memaksamu melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan. Mereka bercanda tentang hal yang membuatmu tidak nyaman. Mereka terus mengulang perilaku yang sudah jelas kamu tidak sukai. Ketika seseorang berulang kali mengabaikan batasanmu, mereka sedang menunjukkan bahwa keinginan mereka lebih penting daripada kenyamananmu. 6. Mereka tidak mengakui kontribusimu. Pernah bekerja keras untuk sesuatu, tetapi orang lain mengambil semua pujiannya? Atau mungkin kamu membantu seseorang berkali-kali, tetapi tidak pernah mendapatkan pengakuan sedikit pun? Orang yang menghormati orang lain akan menghargai kontribusi mereka. Mereka tidak takut mengucapkan terima kasih. Mereka tidak keberatan memberikan kredit kepada orang yang memang layak mendapatkannya. Sebaliknya, orang yang tidak menghormatimu akan merasa kontribusimu adalah sesuatu yang biasa dan tidak penting. Mereka menikmati hasil kerja kerasmu tanpa pernah mengakui usaha yang telah kamu lakukan. 7. Mereka memperlakukanmu berbeda di depan orang lain. Inilah tanda yang paling jelas. Saat berdua denganmu, mereka terlihat baik. Tetapi ketika berada di depan orang lain, mereka merendahkanmu, mengejekmu, atau membuatmu terlihat buruk. Orang seperti ini biasanya ingin meningkatkan citra dirinya dengan cara menjatuhkan orang lain. Mereka merasa lebih kuat ketika berhasil membuatmu tampak lemah. Padahal orang yang benar-benar percaya diri tidak perlu merendahkan siapapun untuk terlihat hebat. Rasa hormat yang tulus akan tetap sama,
baik di depan umum maupun secara pribadi. Jika seseorang hanya menghargaimu ketika tidak ada orang lain yang melihat, maka kemungkinan besar penghargaan itu tidak pernah benar-benar ada. Penutup, jika beberapa tanda tadi terasa familiar, jangan langsung marah atau membenci orang tersebut. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita meresponsnya. Daripada memaksa orang lain menghormatimu, fokuslah menjadi pribadi yang pantas dihormati. Bangun batasan yang sehat, tepati janji, jaga integritas, berani mengatakan tidak, dan yang paling penting, hormati dirimu sendiri terlebih dahulu. Karena seringkali, dunia memperlakukan kita sesuai dengan standar yang kita tetapkan terhadap diri sendiri. Ketika kamu mulai menghargai dirimu sendiri, perlahan orang lain akan belajar melakukan hal yang sama. Ingatlah, tidak semua orang harus menyukaimu. Tetapi setiap orang bisa belajar menghormatimu ketika karakter dan prinsip hidupmu cukup kuat untuk tidak mudah digoyahkan oleh penilaian siapapun.